Inilah sebabnya kenapa nur, cahaya dalam dirimu terasa redup, bahkan seakan hilang. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena kamu merasa ada, serta sangkaan-sangkaanmu yang tidak baik. Tanpa sadar, itu semua jadi penghalang. Seperti debu yang menutupi cermin, cahaya itu masih ada, tapi tak lagi terlihat. Dalam kajian ini, Abah Setu akan menjelaskan supaya nur cahaya kembali terang. Simak sampai selesai. Kalau bagi Abah nggak ada masalah semuanya, karena Abah ini orang yang sudah mati. Jadi sebetulnya hanya sia-sia saja yang ingin karena sudah tidak lagi memiliki apapun dari semua ya. Apalagi apa namanya memiliki harga ya. Dari bagaimana memiliki harga diri ini tidak pernah ada, apalagi memiliki kemuliaan, hina pun tidak gitu kan tadi semua. Kalau hina udah hebat kita ada gitu kan tadi. Ini boro-boro mulia, hina pun enggak kan gitu. Nah, jadi kita ini udah nikmat saja kalau sudah begitu sahabat. Nah, itu. Jadi pada saat hidup kita sudah tidak merasa memiliki, ternyata disitulah sesungguhnya adalah kenikmatan. Kita tidak capek dengan hidup, tidak butuh penghargaan orang, tidak butuh pengakuan orang, tidak butuh sebetulnya gitu. Semuanya terserah pada dirimu sendiri. Sambil ngerokok ya sahabat ya. Karena namanya juga kita obrolan pagi semua ya. Nah buat teman-teman yang di Europe ini kelihatannya karena dengan situasi perang ya kemungkinan jalur yang Abah tempuh itu akan berbeda dengan rencana awal. Ya barangkali lebih karena saya Abah sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, itu diserahkan kepada mereka yang mengkoordinir ya semua. Jadi ada rencana di kemungkinan negara juga bisa berubah. Yang tadinya kita mulai dari Prancis, tapi kemungkinan ini mulai dari Swiss, bisa jadi. Karena kalau udah jalur Swiss itu adalah dan Prancis itu beda. Biasanya dari sini antara Qatar, Abu Dhabi atau nah inilah yang sedang berkonflik ya. Biasanya ada yang satu terbang kita ini ke Belgia. Biasanya selalu diawali Prancis, Belgia. Prancis, Belgia kita menggunakan bis dekat ya atau kereta. Tapi Belgia ke Belanda biasanya memang kita adalah hitungan waktunya di Belanda itu lebih lama daripada kita di Belgia itu nggak ada nginep gitu ya buat teman-teman yang Belgia yang bertanya, Abah nggak nginep karena Belgia itu kecil ya. Jadi kita hanya lewat saja berhenti di tempat-tempat yang ini dan kemudian juga dengan teman-teman ya bisa bertemu di satu titik itu semua. Yang penting silaturahim, menyambungkan rasa cinta bahwa kita adalah satu nafas dengan siapapun kamu berada, manapun berada, dasarnya kita adalah satu nafas, satu hidup, satu rasa, satu cinta. Kalau mau bahagia, nah itu masalahnya gitu kan. Tapi kalau kamu memilih yang lain itu hakmu dari semuanya. Kalau Abah tidak, makanya diserahkan panjenengan semua. Nah, itu. Kalau Abah lebih senang memilih bahagia, lebih senang memilih tenang, lebih senang memilih tauhid gitu kan tadi daripada kita terjebak pada warna kulit. Karena warna kulit akan melelahkanmu, membuat engkau adalah selalu mengharapkan penghormatan orang. Kalau sudah di situ nggak ada lagi penghormatan, boro-boro penghormatan hina pun enggak kata Abah juga. Boro-boro merasa hidup tadi semua. Nah, ini. Maka segala yang menjadikan ganjalan dalam hidup kita adalah sangkaan kita kepada diri kita sendiri. Termasuk menganggap diri adalah orang gagal, menganggap diri orang yang gak pantas untuk bahagia, menganggap diri adalah orang yang tidak layak untuk bahagia, menganggap diri ada catatan karma yang terlalu tebal menutupi diri. Itu sangkaan-sangkaan yang harus kita latih sebetulnya adalah kurangi. Maka itulah tentang mana yang eksis gitu kan tadi semua. Patokan dasarnya selalu bahwa kembali pada substansi. Kalau dalam ibadah, kalau di sholat, apa sih substansinya sholat?
min asyari sujud. Ada tapak sujud. Harus ada perbuatan setelah sholat. Kalau seandainya sholawat, apa tapak dari bersolawat? Karena berkaitan dengan tubuhmu, ya, Nabi, ya, maka juga harus menimbulkan rasa nyaman di tubuhmu, sholawat. Sebetulnya sholawat itu kontan, akan menimbulkan rasa nyaman pada badanmu, sehat pada badanmu. Maka banyak ulama yang mengajarkan kita mengobati segala sesuatu adalah dengan bersolawat. Bacakanlah solawat pada tanganmu. Dan ini yang selalu Abah ajarkan yang singkat. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Satukan. Ahad dan Ahmad. Ya, karena kamu adalah Ahad dan Ahmad. Gitu. Yang menjadi Muhammad. Gitu. Yang sekarang dipanggil si Adam. Gitu. Ini. Jadi kita ini harus mengerti. Kalau enggak begitu kita ini beragama ini, hidup di dunia ini betul-betul layangan putus. Gitu kan tadi. Tidak terkoneksi gitu kan. Dan segala sesuatu yang tidak terkoneksi tidak berdaya guna, akhirnya tidak bermanfaat. Dan itulah baginda Nabi mengingatkan pada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu yang kedua adalah setelah kita mengerti ada kewajiban, ada vertikal. Nah, kita ini disuruh oleh Allah dan oleh Rasulnya bagaimana kita ini adalah berbuat baik tadi. Maka selalu Allah ingatkan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada dirimu. Jadi marilah ini adalah, maka sekarang Abah boleh simpulkan bahwa nah inilah yang harus dilatih, yang harus terus dibersihkan pada dada, pada jantung adalah tadi. Rasa-rasa yang tidak perlu kita pelihara sebetulnya. Yang menjadikan tebalnya dirimu, butuhnya pengakuan dirimu karena betapa tebalnya dirimu. Itu sebenarnya. Semakin tebal engkau berada, menyatakan keberadaan dirimu dengan namamu, apalagi gelarmu, gitu kan. Maka disinilah sebetulnya diawalilah rasa memiliki kepada itu. Maka mulailah takut kehilangan nama baik misalnya gitu. Mulailah takut kehilangan pengakuan. Mulailah takut kehilangan nanti jabatan. Mulailah takut nanti kehilangan harta. Mulailah takut kehilangan adalah orang yang mati di kelilingmu karena kau merasa memiliki. Ini anakku, ini istriku, ini suamiku, ini orang tuaku, ini kebunku, sawahku, lain sebagainya. Semakin banyak yang kau tambatkan pada hatimu, semakin menderitalah dirimu itu sebetulnya. Nah disitulah ya, ada dampak lain dari itu adalah sangkaan-sangkaan itu menutupi cermin hatimu. Dan al-aqwanu suwarun dalam hikam itu adalah ada ada nur basirohmu terhalang semua ya. Sehingga disitulah seolah-olah kita ini merasa penat dalam hidup, tidak bahagia. Sebetulnya adalah rasa itu muncul akibat dadamu yang pada cermin, pada azujajah, pada cermin, pada semprong, pada puad, pada dirimu itu menghalangi misbah. Nah itu. Misbah yang kata Allah, masalu nurihi, pada saat kata Allah, kamiskat. Nah itu, miskat. Jadi cahaya sebelah yang menerangi, yang menghalangi dirimu itu dirimu. Allahnya tidak terhalang. Kita terhalang oleh diri kita. Karena miskat itu diperumpakan seperti satu tembok, ada lubang, ada lampu. Nah, cahaya kepada dirimu inilah yang terhalang oleh dirimu. Sebetulnya. Maka yang menambah buruk lagi adalah sangkaan dirimu. Negatifnya pikiranmu. Tadi semua. Karena tadi, negatif pikiran itu datang dari dada yang negatif semuanya. Maka itulah di Quran itu tentang dada. Nabi pun bersabda tentang dada. Dalam sodrunmu, dalam dadamu ada kolbun. Nah itulah letak bahagia dan deritamu sebetulnya. Disitulah sangkaan-sangkaanmu bisa memberimu kebahagiaan atau kecelakaan. Bisa memberimu kenikmatan atau sebaliknya. Sangkaan-sangkaan itu. Maka marilah kalau Abah mengajak pada semua sahabat-sahabat semua dimanapun berada, ayo kita pilih bahagia. Karena pada saat kau sudah bahagia, sesungguhnya engkau bisa berguna banyak orang. Dan ternyata pada saat engkau sudah bisa berbagi, maka lebih bahagia lagi kamu. Nanti sahabat kamu akan bersyukur pada orang-orang yang mau menerima pemberianmu. Seolah-olah orang-orang yang kamu beri itu adalah sebuah potensi.
sebuah pintu kebahagiaan pada dirimu. Nah, pada saat ada orang yang menerima kebaikanmu, kamu tuh bahagia. Tadi semua. Karena bahagia itu muncul gara-gara dia sebetulnya. Nah, tapi kan sekarang kebalik. Nah, gitu. Malah sebaliknya. Ya, kalaupun sudah sampai pada level memberi, masih mengharapkan penghormatan, penghargaan, pengakuan, ya nggak apa-apa. Semuanya adalah sebuah proses belajar. Nah, kata Abah, hidup ini tentang proses belajar. Maka itulah tubuh kita dibagi. Ya, tubuhnya fikih, hatinya tauhid, kemudian akhlaknya tasawuf. Gitu. Maka fikih, tauhid, tasawuf, semua. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita berakhlak Allah. Nah, pada saat kita bersejalan dengan frekuensi Allah, berakhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, maka disitulah segalanya menjadi terang benderang, sahabat. Segalanya. Dan itulah mungkin salah satu ayat yang berkaitan dengan itu adalah firman Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang dia melalaikan dia az-zikri itu ya bukan dikir sebetulnya. Karena Allah itu dipanggil salah satu asmanya az-zikir. Nah, bagaimana engkau menyambungkannya engkau sebagai madkur? Nah itu. Nah disinilah tentang bagaimana menyatukan. Bagaimana menyatukan? Kau mengosongkan atau kau mematikan. Karena dia ada kalau kamu kosong. Dia ada kalau kamu mati. Nah, tetapi saya sulit mengosongkan. Oh pasti sulit. Selama kamu di sini di dalam cermin kolbunya masih ada pengakuan pada diri. Nah inilah bagian hal yang harus kita latih, sahabat. Kalau nggak dilatih, lihat, semua juga butuh latihan. Pemain bulu tangkis sampai juara dunia butuh latihan. Pemain voli, pemain sepak bola, pemain tinju, apapun butuh latihan, butuh sparring partner. Nah, oleh itulah Allah telah menciptakan salah satu yang disebut istilah iblis, setan, itu untuk sparring partner. Nah, gitu kan tadi. Karena kamu tidak akan terpacu untuk melakukan kebaikan tanpa sparring partner. Kamu lari dengan kecepatan 50 km per jam. Kalau ada sparring partner yang larinya 80 km per jam, kamu akan memaksakan dirimu untuk melatih bagaimana bisa mengejar dia. Nah, itulah disebutnya mirroring. Ya, mirroring itu cermin. Maka orang-orang yang sukses, sahabat, di dalam bidang apapun pasti punya mirroring. Punya cermin untuk dia untuk melihat dari semua. Tapi tidak terjebak dengan dia. Gitu kan. Kamu punya kapasitas, dia punya kapasitas. Maka orang yang bergerak di bidang yang sama, belum tentu hasilnya sama. Maka inilah tentang bagaimana kemutlakan. Semuanya tergantung pada dirimu. Betul-betul. Sampai Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasibmu. Merubah apapun dari dirimu sampai kamu yang merubah. Kenapa sih harus aku yang merubah, Bah? Karena tadi kita dan Allah itu miskat, sahabat. Maka disitulah Allah ingatkan al-kaunu kulluhum zulmatun. Tuh, kaun yang di sebalik yang di sini adalah kaun semuanya. Maka ada bagian yang tagoyur, ada bagian yang tetap. Maka itulah banyak yang Abah sering sampaikan. Orang cirinya orang yang justru bersandar kepada yang tagoyur. Sementara bagaimana kau yang tagoyur itu, artinya tagoyur itu apa? Berubah. Dan harus berubah. Itulah kenapa Tuhan ciptakan dua bagian, dohir dan batin. Batin kita adalah dari Adam sampai Muhammad, batin kita disuruh innama ilahukum ilahu wahid. Batinnya. Nah inilah kemudian ada dua bagian yang tagoyur. Berarti ada tubuh kita. Tubuh kita ini harus berubah. Maka Abah sering ingatkan bagaimana mengupgrade. Kamu mirroring saja. Bagaimana duren itu kok bisa upgrade? Nah, kok duren saja upgrade? Dia itu dulu adalah bijinya gede. Nah, itulah ibaratkan orang yang merasa mengakuinya gede. Gitu. Aku ini eksis. Aku ini wujud, aku ini yang berkalam, aku yang bicara, aku yang menyembah, aku yang sholat, aku yang dikir, aku yang kaya, atau aku yang miskin. Nah, itulah. Tapi kemudian semua makhluk itu menghilangkan bijinya, sahabat. Maka duren-duren yang mahal pasti kamu temukan. Tidak akan bisa kamu menanam duren dari biji karena dia tidak ada. Apa artinya itu? Dan kedua, kenapa benda-benda itu jadi mahal?
Karena dia sudah menghilangkan jati dirinya. Menghilangkan bijinya, pengakuan tadi ego dirinya itu. Makanya tadi kamu saksikan saja, pada duren makin mahal, makin ke sono, makin kecil dia. Maka TV, kata Abah juga dulunya transistor gede, maka tabung sekarang menipis sampai TV itu setipis. Karena dia sudah mengenali dirinya. Maka dia mengupgrade dirinya, makin lebar layarnya. Dulu kan cembung kecil. Udah cembung kecil, dipegang panas, gambarnya goyang-goyang. Kemudian juga semutnya gede-gede. Hari ini TV-nya flat. Kemudian layarnya bagus, gambarnya digital, TV aja tagoyur gitu kan tadi. Ini Wong nggak mau tagoyur ini piye ini. Makanya Abah ingin membantu pengalihan masa ini adalah karena nanti kalian sebentar lagi akan masuk ke gen alpha.